Jumpa kembali dengan saya, Adis Zaid, di pembelajaran matematika. Hari ini kita belajar tentang dimensi 3. Apa itu dimensi 3? Bisa disebut dia sebagai bangun ruang, yaitu suatu bentuk benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Pertama, kita perlu mengetahui KD yang harus kita pelajari, yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, ini dia indikator. Memahami konsep geometri ruang, mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang, mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik-titik ke garis dan titik ke bidang. Nah, sebagai pendahuluan, di pembelajaran SMP kamu sudah pernah mempelajari jenis-jenis bangun ruang, seperti misalnya kubus, kerucut, balok, limas, prisma, dan lain-lain. Nah, ini semua kamu sudah mempelajarinya dan kamu sudah tahu bagaimana cara mencari luas, mencari panjang, sisinya, dan mencari volume dan luas bidangnya. Nah, yang kita pelajari di pembelajaran ini adalah yaitu titik, garis, dan bidang. Pertama-tama, pengertian titik. Titik tidak mempunyai ukuran. Kemudian, titik tidak mempunyai panjang atau lebar atau tinggi, sehingga dikatakan berdimensi 0. Nah, secara keseluruhan bahwa titik tidak berdimensi. Titik itu dilukiskan dengan tanda noktah, lalu dibubuhi nama titik. Nama sebuah titik menggunakan huruf kapital, seperti A, B, P, atau Q. Contoh titik. Misalnya, titik A, titik B, titik Q. Oke, kedua, pengertian garis. Perhatikan contoh garis berikut. Ruas garis AB mempunyai panjang, yaitu jarak titik A ke titik B. Ya. Garis AB mempunyai jarak dari titik A ke titik B. Garis mempunyai panjang tak hingga. Digambar hanya untuk mewakili saja. Garis yang tergambar masih bisa diperpanjang. Misalnya, garis AC. Nah, garis AC ini hanya mewakili garis saja. Sebenarnya garis ini tak terhingga panjangnya. Jadi, ruas garis AB tidak sama dengan ruas garis BC. Garis AB sama dengan garis BC. Nah, ini perbedaannya. Karena bila diperpanjang, mewakili garis yang sama. Tetapi, ruas garis AB tidak sama dengan ruas garis BC. Nah, sebagai tambahan bahwa garis adalah kumpulan dari titik-titik. Perhatikan gambar kubus. Misalnya, garis AB, garis BC, garis DC, garis AD, garis EH, garis HG, garis FG, garis EF, garis AE, garis BF, garis DH, dan garis CG. Nah, oke, kita lanjutkan pengertian bidang. Bidang adalah daerah yang mempunyai luas tertentu. Contoh bidang. Misalnya, bidang persegi panjang ABCD. Nah, daerah ABC, ABC. Ini adalah suatu
bidang segitiga. Tidak sama dengan daerah ABCD. Sudah jelas bahwa kalau kita hitung luasnya, luas ABCD tidak sama dengan luas ABC. Nah, perhatikan bidang pada kubus. Misalkan bidang ABEF. Ya, ABEF. DCHG, kemudian BCFG dan ADEH, kemudian EFHG. Luas alasnya ABCD. Nah, ini adalah contoh-contoh bidang pada kubus. Masih ada lagi lain contoh bidang seperti bidang segitiga pada limas atau prisma. Di sana juga ada yang disebut dengan bidang. Kita lanjut. Kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik terhadap garis. Titik terletak pada garis. Titik terletak di luar garis. Apa yang dimaksud dengan titik terletak pada garis? Titik A terletak pada garis G. Ini misalnya garis G ini. Dan garis G melalui titik A. Garis G melalui titik A. Sementara titik B terletak di luar garis G. Dia di luar garis. Sementara titik B terletak di luar garis G. Dan garis G tidak melalui titik B. Ini garis G, dia tidak melalui titik B, tetapi dia melalui titik A. Kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang. Titik terletak di luar bidang. Nah, jadi ada dua jenis titik yang di luar bidang dan juga terletak pada bidang. Perhatikan gambar. Titik ABCD terletak pada bidang alfa. Ini bidang alfa. Dan bidang alfa melalui titik ABCD. Bidang alfa ini dia melalui titik ABCD. Perhatikan titik EF. EF terletak di luar bidang alfa. Dia terletak di luar bidang alfa. Sehingga bidang alfa tidak melalui titik EF. Dia tidak melalui titik EF. Hanya titik A, B, C, D. Oke, kita lanjut. Contoh. Dari gambar kubus ABCD, EFGH berikut ini tentukanlah kedudukan A. Titik A terhadap rusuk AB, AD, dan AE. B. Titik C terhadap diagonal AC, AH, dan CH. Titik F terhadap bidang ABFE, CDHG, dan BDHF. Titik H terhadap bidang ABCD, BCHE, dan ACGE. Kita jawab bersama. Pertama, titik A terletak pada, di mana titik A ini? Ini titik A. Dia terletak pada titik A, B, ya, dan AD, dan juga AE, ya, AE. Kalau BC dia di luar, tidak termasuk, ya. Titik C, kita perhatikan titik C ini ya. Nah, dia terletak pada diagonal AC, ya. Ini AC, ini CH, dan terletak di luar diagonal AH. Nah, kalau AH di
C ini dia di luar titik C. Ya. Garis AH ini dia terletak di luar titik C. Titik F. Nih, titik F. Kedudukan titik F yaitu ini titik F nih. Dia terletak pada bidang ABFE. Sudah jelas bahwa titik F terletak pada bidang ABFE. ABFE. Kemudian terletak di BDHF. BDHF. Nah, ini suatu bidang diagonal. Bidang diagonal BDHF. Kalau CDHG, nah, terletak di luar, ya. Sekarang kita tentukan kedudukan titik H terhadap bidang ABCD, BCHE dan ACGE. Nah, titik H terletak pada bidang BCHE. Titik H terletak pada bidang BCHE. Dan terletak di luar bidang ABCD. ABCD sudah otomatis ini titik H dan ini bidang ABCD. Sementara bidang ACGE, ya, sudah jelas bahwa bidang ACGE terletak di luar titik H. Nah, demikian saja penjelasan materi kita hari ini. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Salam matematika.